Oke, coba semuanya disiapkan pulpen dan bukunya. Nah, dirapikan dulu tempat duduknya. Teman-teman yang masih belum fresh diajak fresh dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diberikan syafaat, kita diajarkan ajaran yang sebaik-baiknya pelajaran, yang mana Islam ini dibawa dari zaman yang tidak mengerti ilmu sampai sekarang apa saja ilmu itu datangnya dari Islam. Alhamdulillah juga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu, untuk bisa melaksanakan apa yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari ini saya akan menyampaikan agenda yang akan kita laksanakan bersama. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya harus fokus ke depan. Dan kita akan memulai suatu agenda, yaitu agendanya apa? Layanan klasikal. Semuanya kalau belum tahu apa sih layanan klasikal itu, nah sini saya akan menjelaskan. Layanan klasikal ini adalah cabang dari bimbingan konseling. Yang ada di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa cabang layanan. Salah satunya cabang layanan klasikal. Layanan klasikal atau bimbingan klasikal itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Masalah yang ada di diri kita, masalah yang ada di pertemanan kita, masalah yang ada di kelas kita, masalah yang ada di sekolah kita, maupun masalah yang ada di masyarakat kita. Tujuan layanan klasikal atau bimbingan klasikal membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Ada banyak masalah yang ada di sekitar kita. Contohnya ini yang akan menjadi tema hari ini. Nah, saya akan memimpin jalannya layanan pada hari ini atau bimbingan pada hari ini, yaitu bimbingan klasikal yang berjudul atau bertema tentang bullying. Apa? Bagus, bullying. Bullying, kita semua tahu garis besar dari kata bullying itu adalah apa? Ada yang tahu? Nah, bagus. Bullying bisa dikatakan adalah gangguan. Bullying adalah penindasan. Bullying adalah penjelekan ataupun pencemoohan. Itu bisa dikatakan bullying. Banyak yang akan kita bahas pada hari ini tentang bullying ini. Agar apa tujuannya? Nah, dari semua yang hadir di sini, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 pasti tahu, pasti ngerasain, pasti melihat dan mengetahui suatu dampak atau kejadian atau seseorang yang dibully, yang mengalami bullying. Baik, kita akan memahami dulu layanan klasikal ini sebelum masuk ke dalam tema bullying tadi. Layanan klasikal ini sekali lagi saya jelaskan ke kalian semua siswa bahwasannya layanan klasikal itu adalah layanan yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi di pertemuan hari ini saya harap apa?
kalian memperhatikan, kalian mencatat, kalian mengatakan atau menyampaikan atau keluh kesah disampaikan, yang diketahui disampaikan. Untuk apa? Gunanya untuk menyelesaikan masalah bullying ini. Gitu. Baik, sudah tahu ya layan klasikal itu apa, garis besarnya apa, tujuannya apa, sudah tahu? Bagus, sudah banyak yang tahu lah. Ini tolong dicatat, ini berguna untuk apa? Untuk kedepannya banyak yang akan kita sampaikan, dan pulpen dan bukunya harus siap siaga untuk mencatat apa saja, karena ini semuanya ilmu. Baik, kita masuk ke dalam tema ya, bullying. Coba saya tanya ke kalian, ada yang tahu apa itu bullying? Maksudnya apa sih bullying itu? Seperti apa tindakan bullying? Nah, coba ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Betul. Coba, benar apa yang dikatakan teman kalian ini kelas berapa? Kelas 8. Nah, bullying itu bisa berbentuk pemukulan. Ada yang lagi yang tahu? Bagus. Bullying juga bisa dikatakan ejekan. Ejekan juga sudah dikatakan bully. Ada lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada lagi, bullying bukan hanya sekedar pukul, bukan hanya sekedar ngejek, tapi ada juga misalkan dia melakukan sesuatu yang ada di sosial media, gitu ya, sosial media, akhirnya ada namanya head comment, komen-komen yang tidak baik. Nah, itu juga sudah dikatakan bully. Nah, kalau misalkan bahasa yang dalam kita semua ketahui, itu adalah cyberbully. Nah, bully itu bisa berbentuk pemukulan atau penganiayaan, bisa berbentuk ejekan, bisa berbentuk hanya sekedar komen. Nah, tapi dalam 3 hal ini yang mana akibatnya menyakiti orang yang dibully. Kan bukan dikatakan bully kalau misalkan kita nggak ngomong ke orang tersebut, atau kita berperilaku ke orang tersebut, orang tersebut nggak sakit hati atau malah seneng, itu bukan bully. Tapi yang dikatakan bully, misalkan kita mukul, kita nganiaya misalkan, dan orang itu sakit hati, sakit badannya, atau perasaannya, atau psikisnya terganggu karena sering dipukuli. Nah, itu dikatakan bully. Sama juga dengan misalkan kita ejek dia, kita hina dia karena mungkin penampilannya ataupun cara sosialisasinya yang tidak sama seperti kalian, dan kalian ngatain, itu juga berdampak ke dirinya gitu. Yang mana itulah dikatakan bully. Itu kehidupan, di dalam kehidupan yang sehari-hari kita. Nah, di media juga ada. Misalkan ada di kelas 9 foto, ada semua punya Instagram ya. Instagram, foto, upload di Instagram. Mungkin dia pede ngupload itu, tapi teman-teman yang lain atau orang lain atau orang yang tidak kenal dia lewat di ini ya, di Instagramnya, dan kok kayak gini banget sih orang ini, misalkan, kok pakainya gini banget, akhirnya komen, jelek banget lu, misalkan, jelek banget kamu, pakaiannya kok kayak gitu, misalkan, atau ganti pakaiannya, nggak ada yang lebih bagus pakaiannya, kayak gembel. Nah, misalkan seperti itu contoh. Orang yang punya Instagram tadi, yang ngupload foto tadi, baca, sakit hati. Nah, itu sudah dikatakan bullying, cyberbully, gitu ya.
bully ini sudah mana kita tahu, sudah banyak yang kita lihat. Makanya tadi sudah disebutkan dari salah satu teman-teman kita, bully itu bisa berupa pemukulan atau penindasan, atau bisa ngejek bukan cuman hanya ngejek fisik, ngejek diri kita. Ada apa contoh ngejek yang ini, ada yang tahu? Ini pasti sering dibully ini, maksudnya sering sakit hati gitu. Ini dia merasa kalau diejekin nama orang tuanya, dipanggil nama orang tuanya. Misalkan nama orang tuanya tadi, misalkan ini contoh ya, namanya Udin misalkan. Nah, dipanggil Din. Padahal nama dia Rafa, tapi dia dipanggil Din karena nama bapaknya Udin. Itu namanya sudah membuli karena dia sudah merasa sakit hati. Kalau semua kegiatan ataupun ucapan yang mana kita ucapkan dan orang itu tidak terima atau sakit hati, sudah dikatakan bully. Tapi kalau misalkan yang fisik, itu sudah jelas. Kalau kita mukul orang atau kita nganiaya orang, ya sudah jelas itu namanya bully. Penindasan, pemukulan, itu sudah dikatakan bully. Baik, disiapkan buku dan ini ya, pulpennya. Di sini saya akan menampilkan suatu video yang mana kita semua tahu, kita semua sering tonton. Masa kecil saya juga pribadi juga nonton film ini. Nah, bisa dicek, silakan. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan, atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul, verbal bullying, kayak mengejek, dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying, atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat, karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal, perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari. Baik, kita semua tadi sudah lihat video yang saya tampilkan. Coba saya tanya dari kalian semua, siapa yang tadi paham dari apa yang kita bahas
dan apa yang kita lihat dari video tersebut. Saya tanya deh, apa itu bully? Nama lain dari bully. Ada yang tahu? Kelas 7? Kelas 7 belum tahu. Kelas 7 masih baru. Kelas 8? Kelas 9? Kelas 9. Silakan diri. Betul. Bullying bisa dikatakan perundungan. Penganiayaan. Itu bisa dikatakan bullying. Tadi kita bisa lihat di video. Ada beberapa macam bullying. Yang seperti saya jelaskan tadi, ada cyberbullying, ada apa lagi yang kita sudah lihat tadi saya sudah jelaskan dan kita semua lihat di video. Ada yang bisa sebutkan 4 tadi, 4 jenis bully? Ada? Oke, kamu kelas berapa? Kelas 8. Siapa namanya? Rizkan, sorry. Silahkan. Bagus. Bullying ada 4 jenis. Apa tadi? Physical bullying. Physical bullying seperti apa? Itu tadi, penganiayaan, mukul, jahil, yang berbau dengan apa? Fisik. Itu physical bullying. Yang kedua, apa yang tadi jelaskan? Yang kedua adalah apa? Verbal bullying. Verbal bullying seperti apa? Verbal bullying itu mengejek, ngatain nama dia, manggil temennya bukan dengan namanya, manggil dengan nama julukan, manggil temannya dengan nama orang tuanya. Itu namanya verbal bullying. Itu menghina. Yang ketiga apa? Social bullying. Social bullying seperti apa? Social bullying itu ada satu kelompok untuk satu kelompok ini membenci si A, si B, atau menyebarkan hoax atau kabar-kabar yang tidak benar, fitnah. Itu juga bullying atau social bullying. Yang keempat, yang terakhir apa tadi? Benar, cyberbullying yang sudah saya jelaskan tadi. Cyberbullying seperti apa? Yang tadi contohnya, orang upload foto di Instagram, habis itu ada komen-komen yang pedas, komen-komen yang tidak pantas, mungkin karena pakaiannya atau cara ngomongnya, atau ya mungkin tampang wajahnya, fisiknya dihina di komen. Itu bisa dikatakan dengan apa? Hate comment. Cyberbullying sama juga ada yang di YouTube, misalkan buat channel YouTube, satu video hanya untuk menjelaskan, oh si A ini kayak gini, dia tuh jelek gini, dia tuh sesat, ataupun dia di video itu menyebarkan hoax atau menyebarkan fitnah tentang orang yang dibahas oleh orang ini tadi, orang yang tadi ini. Nah, itu sama juga dikatakan cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang mana menjelekkan seseorang ataupun menyebarkan hal-hal yang tidak baik, menyebarkan fitnah, hoax ataupun yang lain-lain tentang orang lain. Gitu. Sehingga apa? Dia mengajak orang lain untuk membenci orang tersebut yang dia bahas. Itu cyberbullying. Baik, semuanya sudah paham ya? Maksudnya dari garis besar bullying itu seperti apa? Habis itu jenis bullying itu ada 4 yang tadi kita bahas. Nah, oke. Selanjutnya nih, saya mau pilih dari kalian untuk bisa menceritakan ataupun mungkin pernah merasa dibully, atau pernah melihat teman yang ngebully, atau pernah melihat juga di Instagram seperti komen-komen yang tidak baik, ataupun ada video-video tentang fitnah atau ajang menjelekkan orang lain. Ada? Nggak ada ini? Nah, saya tunjuk kalau nggak ada ya. Baik, tadi sudah kelas 9 sudah berdiri. Oke, kelas 8 coba. Coba siapa nih?
Danta misalkan, ayo Danta berdiri, coba jelaskan, apa kamu pernah melihat teman kamu yang dibully, atau pernah kamu merasa dibully, ataupun kamu pernah melihat kayak komen yang jahat ataupun video-video tentang jelek-jelekan orang. Bagus, boleh itu. Jadi Dantain tadi apa, melihat video video yang menjelek-jelekan ulama. Ini menjelek-jelekan ulama nih. Misalkan ada orang yang tidak suka dengan ustadz ini, ada orang yang tidak suka dengan Habib ini, ada orang yang tidak suka dengan kiai ini, buat video. Oh, kiai ini tuh melakukan ini loh. Oh, si Habib ini sesat loh. Oh, ustadz ini nggak benar, ustadz ini yang benar, si ustadz yang ini. Itu sama saja sudah melakukan tindakan bullying. Ada yang lagi? Bagus, terima kasih Danta, silahkan duduk. Ada yang lagi yang bisa ngomong seperti Danta tadi? Oke, kamu siapa namanya? Lutfi. Oke, Lutfi berdiri. Kelas berapa Lutfi? Kelas 8. Oke, kelas 8. Apa Lutfi, apa yang mau disampaikan? Pernah lihat teman yang dibully, merasa dibully, atau melihat yang tadi yang seperti video? Silakan. Oh, nah si Lutfi tidak sama seperti Danta tadi. Ternyata Lutfi ini pernah merasakan dibully. Dibulinya seperti apa tadi? Ngejek, diejek. Dijaili juga pernah juga ya Lutfi ya? Pernah dijaili juga, pernah diledek juga. Nah, pasti ngerasa apa? Ngerasa sakit hati, betul Lutfi ya? Yang kalau misalkan sudah ngerasain dibully, diejek, ataupun dihina, ataupun dijailin, ngerasa ada rasa nggak terima, ada rasa sakit hati, wajar, namanya diganggu. Nah, si Lutfi sudah merasakan dibully. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau tanya satu lagi. Apa tanggapan kita? Apa tanggapan kita atau cara kita untuk tidak membuli atau tidak dibully, agar tidak dibully? Oke, ada yang tahu? Nggak ada ya? Belum tahu ya? Oke, saya jelaskan. Karena belum ada yang tahu nih, saya jelaskan. Untuk kita ini tidak dibully oleh orang-orang yang suka ngebully, itu ada 3 caranya. Nah, dicatat ini. Lutfi nyatet juga. Untuk apa? Untuk kita bisa menjauhi orang-orang yang dibully tadi, agar tidak dibully lagi. Yang pertama adalah menjauhi. Nah, yang pertama apa? Menjauhi. Misalkan ada si A lagi bersama dengan rombongannya nih, sama gengnya yang suka ngebully nih, kita jauh. Yang aturan kita lewat jalan situ, ya kita minggir lewat jalan yang lain. Itu bentuk kita untuk apa? Menghindari atau menjauhi orang-orang yang suka ngebully, agar apa? Kita tidak terkena buliannya ataupun gangguan dari orang tersebut. Ya. Yang kedua adalah abaikan. Nah, misalkan kita udah berusaha nih, tadi kita tahap yang pertama hindari, kita sudah menghindar. Nah, kita sudah menghindar dari ini, tapi ternyata kita ketemu, misalkan di kelas kita menghindar, pas mau ke kantin kita hindar dari orang yang ngebully ini, ternyata ketemu di kelas, misalkan ya. Ini contoh untuk bisa kita pahami bersama, untuk kita agar tidak dibully. Ketemu nih di kelas, misalkan ketemu di kelas, dan ini ternyata dia hina kita atau ngejek kita. Nah, kita abaikan saja, biarin aja dia mau ngomong apa, biarin aja dia mau ngatain kita apa. Karena apa? Kalau kita ladenin, dia akan lebih menjadi. Kalau kita ladenin, dia akan lebih seneng ngebully kita. Nah, cara yang efektif yang kedua tadi yang saya jelaskan, itu apa? Abaikan. Nah, baik, ini sudah 2 cara. Yang terakhir 3, ya, dicatat ya.
Yang ketiga adalah bicarakan. Misalkan kita sudah melakukan dua tahap tadi, hindari dan abaikan, kita sudah lakuin ini, tapi masih merasakan itu juga. Nah, kita harus bicarakan. Bicarakan ke siapa? Boleh ke wali kelas, boleh ke kepala sekolah, boleh ke orang tua. Yang mana bisa untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Untuk bisa membantu agar kamu tidak dibully. Untuk bisa membantu agar yang ngebully kamu untuk berhenti untuk membuli. Yaitu mungkin bisa dinasihati atau bisa dihukum. Yang penting dari kitanya yang merasa dibully bisa untuk berbicara, ngomong. Ya. Jangan misalkan saya dibully, saya dibully. Tapi saya diem aja biar takutlah saya kalau misalkan ngomong ntar saya makin dibully. Enggak, itu dihindari, jauhin pikiran seperti itu. Untuk cara agar kamu tidak dibully lagi yaitu obrolkan, bicarakan, ngomong sama orang tua, ngomong sama ke guru kamu, ngomong kalau perlu ke kepala sekolah. Biar ada tindakan, teguran ataupun hukuman untuk menghukum atau menegur orang-orang yang suka ngebully, agar mereka stop ngebulinya gitu. Baik ya, itu 3 cara tadi ya untuk ngejauhi, untuk tidak terkena bullying. Baik, sudah dicatat semua, sudah paham ya tentang apa saja tadi yang kita sudah dapatkan tadi dari video saya jelaskan tadi, macam-macam bullying, habis itu cara untuk tidak dibully. Itu sudah dicatat semua? Sudah? Kelas 7 sudah nyatat semua? Kelas 8? Kelas 9? Baik, sudah nyatat semua ya. Baik, dari pembahasan kita tadi sudah banyak. Ada yang bisa memberikan pesan ke teman-teman semua? Pesan untuk agar tidak ngebully. Ada? Kalau nggak ada saya tunjuk. Nah, coba yang kelas 9 ya, kakak kelas. Kamu, Juda. Oke, Juda, coba silakan diri. Coba kasih pesan ke teman-temannya biar tidak ada pembulian. Nggak apa-apa, bagus. Nah, Juda tadi bilang apa? Jangan ngebully, singkat, padat, jelas. Pesannya hanya, ya udah, jangan ada yang bully, jangan ngebully. Bagus, nggak apa-apa. Berarti itu singkat, padat, jelas, ya. Oke, sudah bisa dipahami semuanya. Ya, harapannya kita melakukan layanan klasikal, bimbingan klasikal ini, harapannya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Salah satunya adalah bullying. Oke, salah satunya adalah bullying. Kita ciptakan sekolah kita ini untuk bisa dikatakan sekolah yang bebas bully, agar kita kalau kita sudah bisa menciptakan sekolah yang bebas dari bully, kita bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang ada. Baik ya, harapannya semuanya, harapan dari kita semua agar sekolahan kita sudah dibebaskan dari pembulian. Baik, kita sudahi pertemuan pada hari ini. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk pribadi saya dan umumnya untuk kalian semua. Paham semuanya ya? Baik, kita selesaikan kegiatan pada hari ini dengan doa. Baik, bisa doa masing-masing. Semoga kita semua bisa menjadi sekolah atau siswa yang bebas dari bully. Ya. Baik, silakan berdoa. Baik, semuanya sudah berdoa. Doakan sekolahnya, doakan teman-temannya, dan doakan diri kita sendiri. Baik, kita tutup pertemuan pada kali ini. Saya harap semuanya bermanfaat. Saya harap semuanya bisa menjadi ilmu, semuanya bisa menjadi amal ibadah kita. Dengan cara kita mengajari hal-hal yang baik.
Baik, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah memperhatikan. Terima kasih atas apa yang kalian partisipasikan dengan adanya bimbingan layanan ini, layanan klasikal. Mau berbicara, mau menjawab, mau mengatakan, semuanya saya hargai dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mohon maaf kalau misalkan di saat saya melaksanakan memimpin jalannya layanan bimbingan klasikal ini masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, saya mohon maaf. Baik, kita semua tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.